Shalom, Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pada malam hari ini di hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 kita bertemu lagi di dalam ibadah keluarga. Saya yakin dan percaya kita semua bersukacita walaupun ibadah kita masih secara online, tetapi kasih dan kemurahan Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kita semua. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita saat teduh. Selesai. Kita memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian yang berkata, lebih dalam ku menyembah. Bersama-sama hadir di dalam persekutuan ibadah keluarga pada malam hari ini.
Kami yakin dan percaya ini semua hanya berkat kasih dan anugerah kemurahan daripada Tuhan sendiri. Tuhan, kami akan masuk di dalam persekutuan pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah keluarga pada malam hari ini. Ibadah keluarga pada malam hari ini kita habiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Bapak Penatua Hakim Bupeila SDH. Untuk itu kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk bersekutu dengan Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian hidupku berharga bagi Allah. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tahu tentang diri.
untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Kami mohon pertolongan Roh Kudus menolong kami untuk mengerti apa yang akan kami dengar. Menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, maksimalkan persiapan hamba-Mu biar disampaikan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami berserah dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, pada malam hari ini tanggal 23 Juni 2021 kita berkesempatan bertemu dalam ibadah keluarga secara online. Firman Tuhan pada malam hari ini disampaikan dengan tema menghargai keselamatan. Menghargai keselamatan. Nah, apa yang dimaksud dengan menghargai keselamatan? Menghargai, kalau kita mencoba mengerti, menghargai adalah sikap mengutamakan atau menomorsatukan sesuatu. Jadi kalau kita menghargai tanggung jawab kita sebagai suami, kita akan mengutamakan atau menomorsatukan waktu, sikap, tindakan kita untuk melakukan tanggung jawab kita itu dengan baik. Kalau kita menghargai teman kita, ketika kita janji untuk bertemu, kita akan usahakan untuk tidak terlambat. Ketika kita janji untuk melakukan sesuatu kepada dia, kita akan tepati janji kita. Itu menghargai. Menghargai. Jadi menghargai artinya mengutamakan atau menomorsatukan. Menghargai keselamatan. Apa yang dimaksud dengan keselamatan? Keselamatan adalah suatu keadaan tertolong. Jadi kalau seorang diselamatkan, artinya seorang ditolong. Ya, dari keadaan yang tidak baik, diselamatkan, ditolong ke dalam keadaan yang baik. Nah, dengan demikian menghargai keselamatan artinya orang menghargai, menomorsatukan, mengutamakan situasi baik yang sudah dialaminya. Kalau dia sudah tertolong, dia menghargai keadaan dia yang dalam tertolong itu. Nah, banyak orang Kristen yang tidak menghargai keselamatan. Mengapa? Yang pertama, yang paling umum ya, karena mereka tidak mengerti apa itu keselamatan. Dan mungkin karena mereka belum mengalami keselamatan. Jadi orang datang ke gereja hanya untuk menghilangkan rasa bersalahnya dia. Aduh, kalau hari Minggu saya nggak ke gereja, kayaknya gimana gitu. Nanti teman tanya, kamu Kristen kok nggak pernah ke gereja ya? Udah ke gereja aja gitu. Apalagi yang merantau ya. Jadi kalau hari Minggu nggak ke gereja, ingat hari Minggu kalau dulu kalau misalnya saya di Kupang ya. Dulu saya di Kupang, hari Minggu saya sedang ke gereja ini. Gitu. Di sini kok saya nggak ke gereja, rasa bersalah, lalu ke gereja. Jadi banyak orang Kristen yang ke gereja itu hanya menebus, menghibur rasa bersalahnya dia. Jadi keadaannya itu dia tidak mengerti keselamatan, sehingga dia hidup tidak menghargai keselamatan. Tidak menghargai keselamatan. Banyak orang Kristen juga yang menghargai keselamatan. Menghargai keselamatan, tetapi dengan cara yang salah atau tidak tepat. Mengapa mereka menghargai keselamatan dengan cara yang tidak tepat atau cara yang salah? Karena mereka belajarnya setengah-setengah. Dengar khotbahnya setengah-setengah. Dengar khotbahnya pilih-pilih pengkhotbah. Dengar khotbahnya aktif ke gerejanya itu orang bilang Kristen kapal selam ya. Kadang muncul setahun munculnya 2 kali, pada saat Paskah dan pada saat Natal. Habis itu menyelam bertugas dalam kehidupan dunianya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan mungkin kuliahnya, sibuk dengan pacarannya, sibuk dengan macam-macam kesibukan. Ya. Nanti pas sudah mau Natal, kalau di Kupang itu gereja paling ramai itu
pada saat perjamuan. Wah, upah untuk perjamuan kudus itu kalau lihat dari atas itu, lihat ke bawah hitam-hitam semua. Semua orang berduka. Kota itu jadi rohani. Padahal banyak dari mereka yang tidak menghargai keselamatan, tidak tahu menghargai keselamatannya setengah-setengah. Nah, bagaimana cara menghargai keselamatan? Bagaimana cara menghargai keselamatan? Cara menghargai keselamatan ialah dengan menghidupinya, mengerjakannya. Mari saya ajak kita buka Alkitab dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 24. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 24 saya bacakan bagi kita. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana menghargai keselamatan? Yaitu dengan mengerjakannya. Nah, Paulus di dalam 3 ayat yang kita baca, Paulus mencontohkan bagaimana mengerjakan keselamatan, memberi contoh kepada orang Filipi supaya sebagai pengikut Kristus, kehidupan mereka itu hidup di dalam penghargaan terhadap keselamatan karya Allah yang telah dikerjakan melalui Yesus Kristus bagi mereka, supaya hidup mereka itu menghargai setiap hari dengan cara kerjakan keselamatan itu. Kita baca pada ayat yang ke-12, di situ dibilang, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Cara pertama yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Filipi ialah taati firman Tuhan. Salah satu bukti bahwa seseorang sudah diselamatkan ialah dia taat kepada firman Tuhan. Dia taat kepada firman Tuhan. Mentaati firman Tuhan itu sulit. Kata saya dulu ketika saya belum bertobat. Sulit kata mereka yang belum percaya. Kenapa? Sulit bagi mereka yang belum diselamatkan. Kenapa? Karena ketika seorang Kristen, seorang diselamatkan menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, dia menerima Roh Kudus. Tetapi kalau belum diselamatkan, dia tidak memiliki Roh Kudus, sehingga sulit baginya untuk hidup mentaati firman Tuhan. Tetapi ketika dia sudah diselamatkan, dia menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu menolong dia. Roh Kudus itu memampukan dia untuk mentaati firman Tuhan. Ada proses. Seorang bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya Anda dan saya orang Kristen, kita bukan robot dikontrol oleh remote, oleh alat kontrol. Pas mau marah, ya, pakai remote nggak jadi marah. Nggak gitu. Ada keputusan dari kita. Roh Kudus menyadarkan kita untuk mengampuni dan tidak marah, untuk bersabar dan tidak ngotot, sehingga seorang bertumbuh. Sebagai orang yang diselamatkan, dia hidup mentaati firman Tuhan karena ditolong oleh Roh Kudus. Hal kedua yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Filipi pada ayat yang ke-13, saya bacakan bagi kita. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bagi orang yang sudah diselamatkan, Allah bekerja di dalamnya. Allah bekerja di dalam hidup orang yang sudah diselamatkan, agar hidupnya itu hari demi hari menuju kepada standar hidup firman Allah. Roh Kudus menolong dia untuk memperbaiki kelakuan dari waktu ke waktu, memperbaiki cara berpikirnya dari waktu ke waktu,
Sehingga dalam surat kepada jemaat di Galatia, Paulus berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Paulus bilang kepada orang Filipi, pada jemaat di Filipi, Kristus yang mengerjakan, Roh Kudus yang mengerjakan, menghasilkan buah-buah di dalam kamu, di dalam hidup kamu. Karena itu hal kedua yang Paulus mau tekankan, percaya dan berserah kepada anugerah Allah. Percaya, percaya, percaya. Berserah, berserah, berserah. Jadi kalau orang mengerjakan keselamatan yang pertama, taat. Taat. Banyak orang Kristen yang banyak orang, termasuk beberapa orang Kristen yang berpikir mentaati firman Tuhan supaya diselamatkan, masuk ke surga, tidak dihukum di neraka. Ini sangat bertolak belakang. Ini ajaran duniawi, tidak benar. Mengerjakan keselamatan artinya menghidupkan anugerah Allah yang sudah kita terima di dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mentaati firman Tuhan dan percaya berserah kepadanya. Orang tidak dapat melakukan firman Tuhan, orang tidak dapat hidup berdasarkan standar Allah kalau tidak ditolong oleh Allah sendiri di dalam Roh Kudus yang memimpin setiap hari. Hal yang ketiga, pada ayat yang ke-14, Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, perjalanan dari Mesir kalau sekarang itu hanya beberapa jam. Ya, kalau dulu pakai keledai, pakai onta atau jalan kaki itu bisa beberapa hari atau beberapa bulan, minggu atau bulan. Dari Mesir ke Israel sekarang, ke tanah Kanaan. Orang Israel, Tuhan buat mereka perjalanan yang hanya beberapa minggu itu jadi 40 tahun. Dan kalau kita baca, kita selidiki di Perjanjian Lama itu, Tuhan bilang karena mereka itu suka bersungut-sungut, suka mengeluh. Ya. Lihat saudara lihat firman Tuhan datang kepada Musa, mereka bersungut-sungut. Kenapa sih Musa terus emangnya Tuhan nggak bisa bicara lewat saya? Gitu. Harun memberi perintah, kenapa sih Harun terus? Emang Tuhan nggak bisa berbicara lewat saya? Mengeluh, bersungut-sungut, berbantah-bantahan. Ini bukan tipe orang Kristen yang sudah diselamatkan. Paulus bilang, kerjakan keselamatanmu dengan cara berhenti mengeluh, berhenti bersungut-sungut, hidup dalam ucapan syukur. Hidup dalam ucapan syukur. Memang susah sih kalau kita mau hidup dalam ucapan syukur. Sementara misalnya tetangga kita orang yang tidak pernah ke gereja, mungkin tidak beragama, punya bisnis sukses gara-gara tipu sana tipu sini, dosanya itu udah punya istri tapi kabarnya punya istri muda sana sini, main perempuan, main dukun, hidupnya baik-baik saja. Lalu saya yang bekerja keras, hidup susah, sudah rajin ke gereja, rajin ikut Tuhan, tapi hidup masih susah secara materi. Lalu sekarang Pak Hakim khotbah suruh saya bersyukur. Apa alasan saya bersyukur? Alasan kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan. Hidup yang kita hidupi sekarang ini hanya sementara. Anda dan saya, setiap manusia, setiap makhluk hidup itu memiliki awal dan memiliki akhir. Kehidupan yang sebenarnya akan kita jalani setelah kita mati di dalam kekekalan. Dan kekekalan seperti apa yang Anda dan saya akan alami? Apakah kekekalan bersama Yesus Kristus, Allah Sang Pencipta, atau kekekalan di dalam hukuman? Semua ditentukan pada saat kita ada sekarang ini. Apakah kita sudah diselamatkan atau belum? Seorang yang sudah diselamatkan itu dapat terlihat ciri-cirinya.
ada buah yang dihasilkan dalam kehidupan. 3 buah yang Paulus ajarkan pada malam hari ini, yaitu taat firman Tuhan, percaya berserah kepada Tuhan sepenuh hati, dan selalu bersyukur. Orang yang hidup dalam ketaatan kepada firman Allah, orang yang hidup percaya dan berserah, orang yang hidup selalu bersyukur, inilah orang-orang yang menghargai keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keselamatan adalah anugerah. Keselamatan adalah anugerah. Anda dan saya tidak mengusahakannya. Kita terima secara cuma-cuma. Kalau bahasa Inggrisnya itu grace, ya, anugerah, grace. Kalau bahasa Latinnya itu gratis. Yang kalau di Indonesia kita mengerti itu cuma-cuma, gratis. Por Deo, ya, itu anugerah. Anda dan saya tidak perlu usahakan. Keselamatan itu anugerah. Jadi pantas kalau kita hargai dengan hidup di dalamnya. Diselamatkan artinya dihidupkan kembali dari kematian karena dosa dan ditempatkan bersama-sama Allah. Diselamatkan supaya kita hidup di dalam keselamatan itu dari hari ke hari. Supaya kita menjadi pegawai, menjadi karyawan yang tidak mengerjakan tugas dengan tipu sana tipu sini cari keuntungan. Supaya kita menjadi orang tua yang mendidik anak-anak kita dengan standar firman Allah. Supaya kita menjadi pemuda yang berhati-hati dalam pergaulannya. Karena itu kita diselamatkan. Supaya kita menjadi pelayan Tuhan yang melayani sesuai dengan firman Allah. Supaya kita menjadi tetangga yang sesuai firman Allah, menjadi berkat, bukan menjadi sandungan. Untuk itu kita diselamatkan. Hargai, hidupi keselamatan itu supaya orang melihat Yesus hidup di dalam kamu. Kerjakan keselamatan itu supaya ketika Anda berbicara orang melihat Yesus berbicara. Ada kata-kata memberkati di sini. Ada kata-kata menegur, menyatakan kesalahan, kata-kata hikmat, kata-kata memotivasi, mendukung supaya orang tahu bahwa Anda sudah diselamatkan. Atau jangan-jangan Anda aktif ke gereja, aktif melayani, aktif memberi persembahan ke gereja, ke yayasan misi, memberkati hamba-hamba Tuhan. Tapi pada dasarnya Anda belum diselamatkan. Buktikan dengan buah-buah. Buktikan dengan buah-buah. Nyatakan kepada dunia bahwa Yesus hidup di dalam aku, bahwa aku hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya dunia melihat saksian hidupmu dan mereka percaya. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami tanpa pamrih. Engkau mencintai kami dengan cinta yang hebat, sehingga kami dengan usaha sekeras apapun, dengan kepintaran setinggi apapun, kami tidak dapat membalas cinta kasih-Mu itu ya Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib bagi kami. Terima kasih untuk pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mohon, tolong kami supaya mengerti pesan firman Tuhan pada malam hari ini. Bahwa dalam keseharian hidup kami, dalam setiap tugas tanggung jawab hidup kami harus menunjukkan penghargaan terhadap karya keselamatan yang telah kami terima. Kami harus hidup sebagai orang-orang yang diselamatkan, supaya dunia melihat Yesus hidup di dalam kami dan mereka datang kepadamu. Ya Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah berbicara pada kami. Berbicara terus pada kami ya Bapa. Tolong kami untuk mencintai firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, menghidupinya, membaca, merenungkannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada malam hari ini kami bersama-sama berdoa untuk gereja kami GKI Maranatha. Kami berdoa untuk proses renovasi yang sedang berlangsung.
Tuhan memberkati tukang yang bekerja, Tuhan memberkati panitia pembangunan yang mengkoordinirnya, Tuhan memberkati mencukupkan dana yang kami butuhkan. Situasi, cuaca, Tuhan memberkati, tetangga sekitar Tuhan memberkati, agar proses renovasi dapat berlangsung sampai berakhir dan dapat dipergunakan untuk pelayanan memuliakan nama Tuhan tempat ibadah ini. Kami berdoa bersama-sama ya Bapa. Kami berdoa buat pelayanan di tengah-tengah tempat ini. Kami berdoa buat Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Nufrian Maron, beserta Ibu Pendeta Agi. Tuhan memberkati, memberikan hikmat kepada mereka untuk menjadi pemimpin, untuk melayani kami. Berkati seluruh majelis yang bersama-sama sebagai satu tim besar melayani, mengkoordinir pelayanan di tengah-tengah GKI Maranatha. Tuhan memberkati komisi-komisi, para pengurus, Tuhan memberkati agar semua pelayanan dapat teratur, bisa dikoordinasikan dengan baik. Berkati semua jemaat agar dapat menerima pelayanan. Cukupkan hikmat yang kami butuhkan untuk melayani. Ajar kami untuk percaya, bergantung harap bahwa Engkau akan mencukupkan semua kebutuhan pelayanan kami. Berkati masing-masing keluarga kami, supaya di tengah-tengah keluarga kami dapat menjadi suami, menjadi istri, menjadi orang tua, menjadi anak yang bertanggung jawab, anak menjadi pribadi-pribadi yang hidup sesuai dengan standar Allah, hidup menghargai keselamatan dan kebenaran. Kami berdoa ya Bapa di surga untuk sinode GKI yang harus mengkoordinir bertanggung jawab kepada pelayanan GKI se-Indonesia. Tuhan berikan hikmat kepada ketua, kepada majelis pekerja sinode. Dengan program-programnya Tuhan memberkati. Kami berdoa buat pemerintah, kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh menteri, kabinet, seluruh gubernur, bupati, wali kota sampai ke tingkat paling kecil, paling rendah yaitu RT. Tuhan memberkati secara khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, supaya semua proses penanganan dapat terkoordinir dengan baik dan Indonesia dapat melewati masa-masa pandemi ini keluar sebagai pemenang. Kami tidak terjerumus di dalam ancaman krisis ekonomi. Tuhan memberkati situasi politik negara ini. Tuhan memberkati ya Bapak. Berkati para pemimpin supaya mereka takut akan Tuhan. Para pejabat-pejabat, oknum-oknum koruptor maupun para penjahat yang menggunakan posisi-posisi pelayan publik untuk melakukan kejahatan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati polisi, KPK dan para aparat hukum sudah bertindak tegas menangkap mereka, sehingga pelayanan publik di Indonesia dapat berjalan dengan baik, pemerintah dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat jemaat yang bergumul untuk pekerjaan. Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Sediakan pekerjaan yang sesuai kebutuhan mereka, pekerjaan yang daripadanya mereka dapat setia melayani Tuhan, setia kepada Tuhan. Bagi jemaat yang membutuhkan pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat, daripadanya mereka dapat bersama-sama saling bahu-membahu setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan jemaat yang sakit dan juga dalam pemulihan. Kami bersyukur bahwa Penatua Reki sudah pulang dari rumah sakit. Tuhan memberkati agar pemulihan dapat berlangsung dengan baik. Kami ingat Bunda Sri Rejeki juga Tuhan memberkati dalam proses medical treatment. Tuhan memberkati seluruh keluarga yang membantu juga Tuhan memberkati. Obat-obat, makanan yang minum Tuhan memberkati. Kami ingat juga jemaat yang sakit Tuhan memberkati, para lansia Tuhan menjaga, memberkati. Kami semua sebagai jemaat Tuhan lindungi kami agar kami jauh dari ancaman paparan COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ada banyak hal yang kami bawakan kepada Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami agar terus bergantung harap kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong kami agar kami hidup di dalam penghargaan terhadap karya keselamatan. Agar dalam kehidupan kami hari lepas hari, orang boleh melihat buah-buah keselamatan di dalam tutur kata kami, tindakan kami, keputusan-keputusan kami, pikiran-pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bawa doa ini dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dipermuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita ingat bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepada-Nya. Kita nyanyikan pujian ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Sambil menyanyi pujian ini, kita ingat bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Tuhan di dalam ibadah kami, melalui pujian yang kami naikkan, melalui doa-doa yang kami naikkan, melalui firman Tuhan yang kami dengar. Kami bersyukur untuk keselamatan yang kami miliki. Mohon pertolongan Tuhan supaya kami dapat hidup di dalam keselamatan itu dari hari lepas hari, sehingga dunia dapat melihat Engkau hidup di dalam kami, sehingga kami dari hari lepas hari selalu diyakinkan bahwa kami telah selamat.
Pulanglah ke dalam kehidupanmu, laksanakan tugas dan kewajibanmu di dalam pertolongan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran. Ibadah selesai, silakan bersatu. Baik, selamat malam. Tetap setia kepada Tuhan, tetap laksanakan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.